Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan keypad yang kemudian nanti keypad tersebut akan kita gunakan untuk lockdoor system, dalam artian kunci password, kunci pintu menggunakan password yang dapat ditulis menggunakan keypad. Sebelumnya kita harus mengerti nih sistem kerja keypad itu seperti apa. Sistem kerja keypad, misalkan untuk keypad yang seperti ini sebenarnya tersusun atas tombol-tombol seperti ini. Seperti ini. Nah, untuk baris pertama di sini tersambung, misalkan pin 9 nih, pin 9 tersambung terus untuk memberikan power pin 9, terus pin 8 ini terus lurus untuk per barisnya. Sementara untuk misalkan seperti pin 5 untuk pin 5 sendiri, nah ini digunakan untuk memberikan ground. Jadi misalkan di sini diklik, maka yang nyambung adalah yang nomor 9 dengan nomor 6, nomor 5. Jadi pin 9 masuk ke tombol, lalu masuk ke pin 5. Jadi alurnya seperti itu. Makanya setiap tombol itu beda. Misalkan yang ke tombol kedua ini pin 9 dengan tombol 4. Selanjutnya ini pin 9 dengan nomor 3 dan seterusnya. Seperti itu. Sehingga kalau digambarkan maka akan bentuknya seperti ini. Lantas bagaimana dengan programnya nih? Dengan programnya, yang pertama yang kita butuhkan adalah library. Misalkan saya ambil contoh untuk penulisan keypad sendiri, library. Makanya kita panggil dulu ada library keypad. Jadi library itu buat memudahkan. Jadi tanpa menggunakan library, maka si urutannya itu belum istilahnya library itu berisi program. Yang program itu program yang digunakan khusus untuk library yang dipanggil. Misalkan include keypad, berarti ini program yang sudah diprogram berisi tentang keypad itu. Selanjutnya, setelah memasukkan library, kemudian kita memasukkan konstanta untuk baris. Jadi berapa jumlah baris yang akan kita gunakan? Misalkan di sini barisnya 4, sementara di sini kolom adalah 4. Kolomnya juga 4. Nah, sekarang kita buat array untuk baris dan kolom. Nah, di sini baris pertama yang seperti yang di tadi sebelumnya. Baris pertama berisi angka 7, 8, 9 dan bagi. Sementara baris kedua 4, 5, 6 dan kali. Terus baris bawahnya 1, 2, 3 dan kurang. Terus ada pagar 0 sama dengan plus. Nah, misalkan seperti ini. Nanti dikeluarinya berarti seperti ini. Terus setelah itu, sekarang kita menentukan pin. Misalkan pin untuk baris. Yang pertama di sini urutan baris. Baris ke-1 menggunakan pin 9, baris kedua menggunakan pin 8, baris ketiga menggunakan pin 7 dan baris keempat menggunakan pin 6 seperti yang ditulis di bawah ini. Selanjutnya, setelah menentukan pin baris, terus pin kolomnya, kolom 1. Nah, ini untuk kolom 1 adalah nomor 5, terus kolom 2 4, 3 dan 2 selanjutnya. Terus setelah itu kita membuat peta ini, maksudnya apa ya? Peta keypadnya yang digunakan. Pembuatan petanya seperti ini. Keypad data. Jadi data itu data yang nanti akan dipanggil. Keypad sama dengan make keymap, membuat peta dari keypad yang dipanggil dari hexakey. Hexakey itu yang ini, yang kotak ini. Panggil itu
dengan terus ditentuin pinnya itu apa aja, row pin, baris untuk pin baris dan untuk pin kolom, terus ditentukan jumlah baris berapa dan jumlah kolom berapa, seperti itu. Disesuaikan dengan yang telah ditulis sebelumnya. Kalau yang ini kan tinggal penulisan saja. Dan ini cuma memanggil yang telah ditulis di atasnya. Selanjutnya, oke, setelah melakukan pemetaan untuk keypad, selanjutnya adalah point setup. Nah, di sini seperti biasa yang akan kita panggil terlebih dahulu adalah untuk mempersiapkan serial monitor. Boleh menggunakan serial monitor, boleh juga menggunakan LCD, itu terserah. Tapi saya akan menggunakan serial monitor. Di point loop yang pertama, nah, misalkan kita ambil sebuah kondisi yaitu key. Key itu adalah data yang diambil dari hasil klik. Nah, ini kan data, tadi kan hasil peta. Nah, di sini hasil klik data tersebut adalah disebutnya key. Nah, di bawahnya jika ada key yang diklik, maka pada serial monitor akan dituliskan key tersebut. Misalkan jika yang dikliknya itu adalah angka 9, maka yang keluar adalah angka 9, seperti itu. Atau misalkan jika keluarnya akan dikliknya angka 8, maka keluarnya angka 8. Ini untuk pemetaan awal keypad. Sekarang selanjutnya kita coba apakah ada error atau gimana. Oke, dan compiling selanjutnya kita akan coba di rangkaian tersebut. Karena tadi telah ditentuin nih, baris pertama 9, baris kedua 8, baris ketiga 7 dan baris ke-6 6. Baris keempat 6. Selanjutnya untuk kolom yang sini ke atas, kolom 1 adalah 5, kolom 2 4, kolom 3 dan kolom 4 2. Seperti yang telah dijelaskan di program. Sebelumnya kita hapus dulu ini. Oke, kita belum mengetahui apa yang digunakan di sini. Datanya, data.hexnya di 18738. Oke, kita coba panggil 18738. Oke. Selanjutnya apakah kita akan coba apakah yang keluar sesuai dengan angka yang diklik? Kita coba. Kita klik angka 1 misalkan. Angka 1 kita klik. Maka keluar angka 1, terus angka 5 misalkan, terus 9, terus misalkan bagi, terus misalkan kali, tambah, sama dengan, dan lain-lain. Itu terserah mau nyoba apa aja. Oke, itu pembahasan terkait dengan pemetaan untuk keypad, penjelasan awal terkait keypad. Terus bagaimana terkait dengan pembahasan terkait lockdoor system yang menggunakan keypad. Kita coba lagi, misalkan kita langsung mengambil ke programnya. Oke, pemetaan selanjutnya sama kayak penjelasan sebelumnya. Di sini menuliskan barisan, urutan, terus di sini jumlah baris, terus di sini pin dan lain-lain. Cuman yang pertama kita untuk lockdoor kita coba menggunakan lampu. Jadi indikatornya itu lampu. Jadi biar sejalan dengan yang pernah dijelaskan sebelumnya. Di sini lampu saya menggunakan pin 13. Selanjutnya sudah. Nah, di sini kita tentukan passwordnya itu mau menggunakan apa. Password di sini saya akan menggunakan angka 12345. Terus string keypassnya itu keypass di sini berfungsi sebagai untuk memasukkan passwordnya itu. Jadi ketika klik keypassnya itu yang keluar. Terus di sini ada code. Code ini karena kita sistemnya sama seperti untuk menyalakan lampu dengan menggunakan
satu tombol, jadi sama seperti gitu. Jadi tapi ini menggunakan password bukan tombol. Nah, keypad di key mapping sama seperti sebelumnya. Selanjutnya di point setup, yang pertama kita deklarasi bahwa kita akan menggunakan serial monitor. Selanjutnya ada deklarasi lampu sebagai output. Nah, di sini sebelumnya kita akan menggunakan delay. Delay biar pembacaan tombolnya itu tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Kita menggunakan 50. Terus seperti yang sebelumnya, cuman sebelumnya kan menggunakan di sini data sesuai yang nama yang di sini. Tapi karena di atas ini menggunakan custom keypad, maka ditulis di bawah di sini adalah custom keypad. Tapi di sini menggunakan custom key adalah hasil klik dari custom keypad tersebut. Nah, di sini jika ada sesuatu yang diklik, jika di sini, jika yang dikliknya tersebut adalah sama dengan, maka jika passwordnya itu adalah benar, dalam artian urutannya 1, 2, 3, 4, 5, maka serial print akan menuliskan tulisan serial password benar. Dan kemudian kipasnya itu kosong, dalam artian bisa menuliskan password kembali. Count plus plus, nah fungsinya ini seperti apa? Count plus plus ini, jadi ketika password yang dimasukkan itu benar yang pertama, maka lampunya menyala. Terus ketika passwordnya benar untuk yang kedua kalinya, lampu akan mati dan count menjadi 0 kembali, seperti ya gitu, seperti menggunakan satu tombol. Jadi ketika tombol pertama diklik menyala, terus tombol 2 diklik jadi mati lagi, kayak gitu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, terus oke. Namun jika password yang dimasukkan salah, nah di sini namun jika password yang dimasukkan itu bukan password, dalam artian salah, maka serial yang print yang ditulis adalah password salah, terus ulangi lagi, terus di key pass-nya itu kembali ke nggak ada tulisan apa-apa. Terus kan ini tadi yang diklik adalah sama dengan. Selanjutnya adalah else if, adalah jika yang dikliknya itu adalah C itu adalah correct dalam artian untuk menghapus. Maka jika C yang diklik, maka di serial monitor akan tertulis data input dihapus, silakan masukkan password lagi. Terus key pass-nya itu menjadi kosong kembali. Nah, itu C dari mana? Nah, karena saya dituliskan di baris keempatnya itu adalah C di sini. Jadi yang dipanggil di bawahnya juga C. Jadi usahakan yang dipanggil di bawah sini sama dengan yang dipanggil di atas, sama yang dituliskan di atas, biar tidak ada error, maksudnya itu. Nah, terus selanjutnya, jika yang dikliknya itu selain sama dengan dan C, maka key pass plus plus itu dalam artian tidak mengenter, itu terus lanjut. Key pass itu misalkan saya klik 1 keluar 1, setelah klik 2 itu berarti data yang dikirimnya itu 1 dan 2, seperti itu. Terus di sini custom key yang sesuai di kliknya tadi, terus serial yang di print key pass. Di sini ingat ada serial print ln, dalam artian tulisan ini akan meng-enter sendiri karena di sini ada tulisan serial print ln, bukan menggunakan serial print saja. Jadi yang dikeluarkan adalah key pass. Kita buktikan di rangkaiannya. Jadi sama dengan untuk istilahnya mengirimkan password dan C untuk menghapus password tersebut. Kita coba di rangkaian. Sebelumnya kita lihat disimpan di 68417. Oke, kita langsung masuk ke rangkaian. Tambahkan dulu di tem 684817 keypad ini. Oke. Selanjutnya kita menggunakan
LED sebagai indikator bahwa terkunci atau tidak terkuncinya. Di sini terus pakai LED ini kita sambungkan. Pin 13. Selanjutnya tambahkan ground seperti pada biasanya. Kita agak sedikit zoom biar enak kelihatan. Oke. Nah, kita coba untuk memasukkan passwordnya itu. Ini virtual terminal atau serial monitor yang akan memunculkan passwordnya itu. Kita klik 1, misalkan kita passwordnya benar. 2. Nah, seperti ini keluarnya di bawahnya tapi karena print ln. Terus 3. Jadi yang dikirimnya itu 1, 2 dan 3. Karena tadi cake underscore pass plus 4, misalkan kita klik 4. Terus 5. Karena ini password benar nih, 1 2 3 4 5, kita coba kirim sama dengan password benar. Oh, terus ini kenapa nggak menyala? Karena resistornya terlalu besar. Kita coba kecilkan resistornya 220. Kita anggap mati itu adalah keadaan ketika tidak dikunci. Kita kunci misalkan rumahnya 4, 5, kita kirim, nyala, berarti si pintunya itu terkunci. Selanjutnya untuk membuka, kita masukkan kembali password yang benar sehingga pintu dapat terbuka kembali dan lampu mati, misalkan dengan indikator lampu mati. Selanjutnya penggunaan C gimana? C di sini untuk menghapus data tersebut. Nah, data input dihapus, silakan masukkan password lagi. Berarti data sebelumnya itu dihapus, dihilangkan dan kosong lagi. Tuh, jadi kembali ke maksudnya ke penulisan 1 digit lagi. Kita misalkan hapus. Terus apabila salah bagaimana? Kita coba tuliskan password yang salah. Misalkan 25698. Kita kirim. Nah, kita akan keluar password salah, ulangi lagi. Maka masukkan password yang benar. 1 2 3 4 5. Kita kirim. Oke, password benar. Oke, seperti itu contoh dari lockdoor system yang menggunakan tombol keypad yang disimulasikan menggunakan Proteus dan contoh dari penguncinya adalah LED. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.